Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Hari ini kita tetap mengambil gambar di Taman Ganjaran, ya. Taman Ganjaran. Jadi kali ini kita akan membahas, bercerita lah. Kalau bahasa gampangnya Mas ya, sharing-sharing. Terus ngobrol-ngobrol lah tentang Gusmi. Kalau kemarin kan saya coba menanyakan tentang pribadi Gusmi kan juga sedikit. Kalau sekarang kan saya penasarannya dari sisi Gusmi itu kan banyak manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ya Mas. Jadi bisa sampai ke arah sana, terus bisa mempraktekkan itu tadi kan. Perlu ada istiqomah kan ini Mas. Jadi apa sih yang jalankan Gusmi dengan istiqomah bisa sampai hal-hal sing kayak gitulah, sangat luar biasa, bisa berbau dengan semua kalangan kan gitu Mas. Semua manusia lah banyak kan kayak gitu. Jadi, kemungkinan jenengan bisa menyaringkan lah kepada kita, kepada saya khususnya kan bagaimana? Kalau dalam keyakinan agama Islam, Gusmi adalah wali Allah, kan gitu. Iya. Nah, seseorang yang sudah menjadi wali Allah otomatis adalah hamba Allah, otomatis penerus al ulama warasatul anbiya. Jadi Gusmi adalah bentuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di situ syarat untuk menjadi seorang wali, syarat mutlaknya adalah menjadi manusia dulu. Karena agama sebenarnya berfungsi atau dikhususkan untuk manusia, bukan selain manusia. Agama tidak berlaku untuk hewan, tanaman, tapi agama difungsikan atau berlaku hanya untuk manusia. Jadi secara pribadi pasti, apalagi kalau dalam keyakinan Islam, seseorang yang sudah menjadi waliullah atau wali pasti sudah sukses menjadi hamba atau menjadi manusia. Karena kalau sudah menjadi manusia, makanya Gusmi sudah bisa memperlakukan setiap manusia itu sebagaimana mestinya. Dan bahkan Gusmi menginspirasi setiap manusia yang tidak sadar kemanusiaannya menjadi sadar. Yang tadi tidak sadar bahwa manusia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, menjadi sadar kembali. Dan banyak cerita, ada cerita sedikit. Saya juga mendengar cerita, kadang-kadang ada orang bangkrut kok tambah diutangi, kan gitu Mas. Ya. Terus ada orang susah kok tambah dimintai kan kayak gitu kan. Cerita-cerita kayak gitu kan itu kan mestinya kan ada hal-hal yang perlu disampaikan kan kayak gitu. Okay. Apa yang dilakukan memang banyak cerita yang menyangkut Gusmi itu seperti itu Mas. Ada orang bangkrut malah direpoti kan gitu. Ya. Orang yang terlilit utang malah diutangi sama Gusmi. Ini kalau kita kaji secara keilmuan, sebenarnya adalah untuk pembebasan seseorang itu tadi yang mengalami bangkrut atau terlilit utang tadi. Kan banyak cerita ini yang sudah beredar. Cuma saya tidak membahas masalah karomah Gusmi, tapi hikmah dibalik apa yang telah dilakukan Gusmi. Pada dasarnya kalau kita sebagai manusia, apalagi sudah berkeyakinan agama Islam, jangankan kebangkrutan kita atau kita hidup dalam terlilit utang atau kesuksesan kita atau materi yang kita miliki, bahkan kematian kita sampai di akhir nanti kan sudah ditentukan sama Allah. Dari hikmah sederhana dari apa yang dilakukan Gusmi adalah untuk menyadarkan orang tersebut bahwa ada Tuhan yang sudah menskenario
yang terjadi tadi. Jadi intinya ya dari situ menyadarkan ke diri kita sendiri juga Mas ya, ke kemanusiaan kita juga intinya kan apa namanya, sampai ke titik bahwa kita itu mempunyai Tuhan kan, intinya kan di situ ya. Sebenarnya arahnya hikmahnya ke situ, cuman apa yang dilakukan Gusmi ya sebaiknya ya jangan ditiru kalau hal seperti itu. Karena istilahnya kalau dalam agama Islam ini namanya ilmu syir Mas. Jadi ilmu syir ini biasanya hanya orang-orang khos istilahnya, orang-orang khusus atau wali-wali Allah yang bisa melakukan. Kalau bukan wali ya jangan tiru-tiru, ya jangan tiru seperti itu. Itu kan yang berkembang di luar kan banyak cerita-cerita juga ya. Tapi kalau saya ingin bertanya kan, di situ kan kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu kan enggak cuma sekedar meniru aja kan gitu Mas. Itu kan praktek kan di situ kan. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu kan otomatis kan kita apa namanya, inti sing paling dasarnya kan Gusmi juga tahu, mengalami kan, maksudnya mengalami apa nih, pelajaran intinya kayak gitu. Karena kalau dari cerita tadi Mas, sebenarnya kalau kita mau membedah lebih dalam lagi, Gusmi kan sebenarnya ingin menyadarkan sebenarnya sebagai manusia, sebagai hamba, kita terlahir di dunia kan tidak membawa apa-apa kan. Seperti bayi-bayi lahir di dunia kan tidak membawa apa-apa, tidak membawa materi apapun, bahkan kain tidak bawa kan. Cuman kadang karena kita sudah terikat dengan dunia, seakan-akan ketika kita bangkrut kita kehilangan sesuatu, kita lupa bahwa ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa sama sekali. Di situ Gusmi sebenarnya ingin mengingatkan seseorang tadi, yang punya adalah Allah, yang punya segala sesuatu itu adalah Allah. Terserah Allah mau mengambilnya lewat dicuri orang, lewat kebangkrutan. Gusmi mempelajari dalam keadaan apapun, yang sudah saya sering bahas dalam video-video sebelumnya, ilmu tauhid Mas. Allah itu berhak bebas bagi Allah, bebas bagi Allah untuk mengambil apa yang dimiliki Allah, karena yang punya sebenarnya kan ada Allah. Mengambil sesuatu dari kita lewat kebangkrutan, lewat dicuri orang, atau lewat gagal usaha, bagi Allah kan bebas, miliknya. Yang diinspirasi Gusmi ketika orang yang mengalami kebangkrutan malah direpoti, orang yang terlilit utang malah dihutangi, itu sebenarnya adalah melatih mental agar kita sadar kembali bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah apa yang kita miliki di dunia ini berupa materi, ilmu, kemuliaan atau derajat sebenarnya adalah dihutangi Allah. Di sana kan gitu ya, dihutangi Allah yang suatu saat akan ditagih pertanggungjawaban. Jadi tetap intinya kalau bisa itu tetap ke tauhid gitu. Jadi yang dijalani Gusmi semua itu intinya untuk menyadarkan manusia sampai kepada Tuhannya lagi. Oke. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang Mas yang mengatasnamakan meniru laku Gusmi. Tidak bisa. Apa yang dilakukan Gusmi adalah hanya untuk Gusmi pribadi, karena kita juga bukan Gusmi. Kadang-kadang orang pelajaran sederhana yang diajarkan Gusmi adalah menjadi diri sendiri. Dari apa pembicaraan kita kan terus tentang kemanusiaan ini kan banyak macamnya kan, jalan-jalannya untuk mempraktekkan kehidupan nyata ini kan banyak sekali.
cara apa namanya, mempraktekkan cara itu, Mas. Jadi menurut jenengan yang paling simpel yang sudah dipraktekkan Gusmi seperti apa? Ya paling enggak paling sederhana, Mas. Janganlah meniru apa yang dilakukan Gusmi yang kita tidak paham ilmunya. Istilahnya jangan taklid buta lah. Jangan mencontoh apa yang dilakukan Gusmi ketika kita tidak punya ilmunya. Apalagi kita tidak diperintah oleh Allah, karena kita bukan wali. Sekali kita harus menyadari apa yang dilakukan seorang wali adalah khusus untuk wali. Yang bukan wali jangan ikut-ikut. Istilahnya kan gitu. Ya kan, saya bertanya kayak gini kan, banyak apa namanya, meniru tanpa ilmu, tanpa dasar. Ini kan bahaya juga. Jadi bukannya buat kita yang itu juga kan. Jadi untuk contoh-contoh hal kayak gitu kan membahayakan juga bagi sekelilingnya kan. Jadi kalau kita ingin ambil contoh dari itu, jadi kita kan harus jadi diri sendiri kan begitu. Modal dasarnya kan harus dari diri sendiri dulu kan, untuk bisa mempraktekkan yang sudah apa namanya diberi contoh lah. Walaupun contoh itu khusus buat Gusmi, bukan buat kita kan gitu. Kalau Saman ingin mencontoh Gusmi itu sederhana, satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau Saman ingin mengikuti Gusmi, satu dan mudah sekali, Saman dawamkan wudhu. Nah ini paling Jangan yang lain-lain. Satu saja, sama-sama mulai dari satu saja. Kalau Saman ingin belajar sama Gusmi, dalam kehidupan sehari-hari dawamkanlah wudhu dulu. Jadi setiap hari. Jadi jangan terlalu lama sampai dalam keadaan tidak mempunyai wudhu atau dalam keadaan batal atau berhadas istilahnya. Itu dulu. Istiqomah gitu ya. Istiqomah. Sampai lanjutkan sampai meninggal nanti. Itu saja dulu. Cara paling mudah lah. Cara paling mudah. Jadi gak usah ngaku-ngaku. Nah, Saman istilahnya kalau siapapun kan boleh mengaku santrinya Gusmi. Boleh. Tapi santri Gusmi paling sederhana, pasti beliau itu yang santrinya Gusmi pasti mendawamkan wudhu, Mas. Sebelum nanti menghormati Quran atau banyak hal yang yang lah ini kan yang perlu kita apa, yang saya mau pertanyakan juga di situ. Apa sih yang diistiqomahkan Gusmi kan gitu kan, bisa sampai tinggal kayak gitu kan gitu. Karena nggak ada satupun wali-wali Allah itu yang nggak mendawamkan wudhu. Tapi kita biarpun tidak menjadi wali kan boleh mendawamkan wudhu. Pasti ketika Saman mulai mendawamkan wudhu ini, saya pastikan 1 bulan saja Saman mendawamkan wudhu, ada perubahan dalam kehidupan sampean. Sudah lain lah. Insya Allah Saman mudah memahami ilmu, mudah respect dalam kehidupan ini, dan mudah memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Iya, saya juga pernah mendengar, Mas. Ini dalam kalau bahasa mengistiqomahkan wudhu ini, flashback ke belakang lah. Ada sedikit gitu. Kayak Pangeran Diponegoro zaman berjuang nih loh. Saya pernah mendengar juga. Itu sama kayak gitu. Makanya orang-orang hebat itu sebenarnya adalah bukan karomah, Mas. Karena orang-orang hebat atau aulia Allah atau wali-wali Allah sebenarnya tidak pernah mencari karomah. Karomah itu sebenarnya adalah bonus dari karena kita istiqomah, mengistiqomai sesuatu, seperti Saman istiqomah mendawamkan wudhu, istiqomah menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran lah. Istiqomah yang terpenting, satu pelajaran berangkat dari Gusmi adalah sebenarnya istiqomah. Kalau Saman banyak orang
yang Meniru gila-gila aku. dengan karomah-karomah Gusmi, tapi tidak pernah mau belajar apa yang telah diistiqomai Gusmi. Gusmi tiap dalu qiyamul lail, menghatamkan Quran, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, dan banyak sekali istiqomah Gusmi yang selalu dilakukan. Ini loh sebenarnya, saya sama ingin jadi santri Gusmi. Loh, syariatnya harus benar dulu. Jadi siapapun boleh jadi santrinya itu. Asalkan itu tadi Mas ya. Ada. Jadi Oke. jangan cuma meniru tapi tanpa ilmu. Biar gak salah kaprah. Sebenarnya konsep dasar dari apa ajaran Gusmi sebenarnya adalah mas, pakemnya adalah syariat, toreko, hakikat, ma'rifat, dan ma'rifatul ma'rifat. Ketika sama bisa melakukan ini sekaligus dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang namanya tauhid. Tauhid adalah ketika sama sempurna melakukan syariah, toreko, hakikat, ma'rifat, dan ma'rifatul ma'rifat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang namanya tauhid. Dalam bahasa umum, Allah selalu menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah selalu menang dalam aspek kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah kalah dalam apapun. Jadi tetap dalam keseharian kita, dalam menjalankan apapun itu sudah masuk nang syariah Mas. Iya. Kan syariat, hakikat, toreko, ma'rifat itu adalah sekali jalan Mas. Ketika sama melakukan sesuatu berbarengan ini sebenarnya, bukan dipilah-pilah. Ya, kan kebanyakan kita sendiri kadang menilai kayak gitu kan, kayaknya dipenggal-penggal lah Mas, syariat sendiri. Kan gitu kan, menurut toreko sendiri kan kayak gitu. Karena saking sempurnanya tauhid Gusmi, sempurnanya syariat Gusmi, toreko Gusmi, hakikat Gusmi, ma'rifat Gusmi, ma'rifatul ma'rifat Gusmi, bagi orang awam Ya terlihat kayak terlihat aneh. Jadi Padahal itu ada keilmuan yang harus dipahami dulu. jadi kembali lagi dari flashback dari cerita yang dari awal. Jadi jangan tiru-tiru ini karena kita gitu nggak hafal ini tadi gitu. Nggak hafal kalau Gusmi itu udah sempurna semuanya kan gitu. Jadi Secara kemanusiaan, secara sudah komplit lah itunya kan. Iya. Makanya kalau Saman ingin jadi santri Gusmi, pelajaran sederhananya daimkan wudhu dulu. Ini harus sama istiqomah ini dulu. Jadi inti dari perbincangan ini, kalau kita kepingin jangan tiru-tiru lah ini. Kita harus punya ilmu sungguh. Iya. Minimal tapi udah ada dikasih contoh sedikit kayak Nawawi. Kalau kepingin Istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Sampai meninggal. jangan terburu-buru tenggaroma gitu Mas. Ya, oke teman-teman, untuk perbincangan kali ini ya tambah seru aja sih. Intinya kalau udah ngomongin masalah terus kita akan tambah sangat ingin tahu lah terus tentang bukan masalah karomah-karomahnya juga, mas, kita dari sisi kemanusiaan. Jadi kita sampai ke arah sana kita harus istiqomah apa kan gitu ya. Jadi, untuk kita perbincangan kita hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Kita teruskan lain waktu. Jadi masih banyak yang perlu diperbincangkan lah biar kita tidak gagal paham. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.